Oke, selamat pagi. Silakan duduk ya. Perjalanan ke sini lancar. Wah enggak, lancar sih, cuma pikiran tuh agak penuh gitu. Pikiran lagi ramai ya. Gak apa-apa. Nanti kita coba bahas pelan-pelan. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Inel yang akan mendampingi kamu hari ini. Di sini kamu bisa cerita dengan nyaman dan bebas ya. Semua yang kamu ceritakan juga sifatnya rahasia. Jadi tidak perlu takut untuk terbuka. Kalau nanti ada hal yang membuat kamu tidak nyaman untuk dibahas, kamu juga bisa bilang. Untuk sesi ini kita punya waktu sekitar 1 jam. Tapi kita jalani santai saja ya. Yang penting kamu nyaman dulu. Kamu siap? Iya kak. Oke. Baik. Sebelum mulai, saya ingin tahu dulu. Akhir-akhir ini aktivitas kamu seperti apa? Kuliah masih padat? Lumayan padat sih kak, terus tugas juga banyak. Jadi cukup menguras tenaga dan pikiran ya. Biasanya kalau sudah banyak tugas begitu, apa yang paling sering kamu rasakan? Kadang tuh bingung mau mulai dari mana. Oke, jadi ada rasa bingung juga ya. Terima kasih ya sudah mau datang dan cerita hari ini. Itu berarti sebenarnya kamu punya keinginan untuk memperbaiki keadaan. Iya kak, saya juga ngerasa capek sama keadaan saya yang sekarang. Oh iya, saya ingin mendengar lebih jauh dari kamu. Apa yang paling mengganggu akhir-akhir ini? Nah, saya sering banget mendapat tugas sih kak. Terus ini sampai sekarang jadinya tugasnya kayak numpuk gitu. Menunda tugas ya. Biasanya kamu menundanya itu seperti apa? Awalnya cuma bilang nanti aja deh, terus buka HP, scroll TikTok, nonton YouTube, terus kadang cuma mau lihat sebentar, tapi tahu-taunya udah lama, terus waktunya habis cuma buat main HP. Jadi awalnya hanya ingin istirahat sebentar, tapi akhirnya keterusan ya. Iya kak, terus kalau sudah sadar waktunya habis, saya malah makin mulai untuk bermalas-malasan gitu. Hmm, Karena merasa tugasnya sudah terlalu banyak. Iya, jadi makin berat rasanya. Biasanya yang muncul di pikiran kamu saat melihat tugas mulai menumpuk itu apa? Saya langsung mikir, aduh, ini pasti nggak selesai. Kadang juga takut hasilnya jelek. Jadi ada rasa takut gagal juga ya? Iya kak, akhirnya saya malah makin menghindar gitu loh. Jadi sebenarnya bukan karena kamu tidak peduli, tetapi justru kamu terlalu takut dan tertekan. Iya kak, benar. Lalu biasanya apa yang terjadi saat deadline sudah dekat? Saya langsung ya panik banget, terus deg-degan, buru-buru ngerjain semuanya. Kadang malah sampai begadang juga. Sampai tidak tidur? Iya, pernah nggak tidur sama sekali. Wah, pasti capek sekali ya, badan dan pikiranmu. Capek banget kak. Besoknya malah jadi nggak fokus di kelas. Jadi efeknya bukan cuma tugas ya, tapi juga kondisi fisik dan juga kegiatan kuliahmu. Iya, Saat semua itu terjadi, apa yang paling berat buat kamu? ya, saya jadi kecewa sama diri sendiri kak, karena sebenarnya saya tahu harusnya bisa mulai dari awal. Ada rasa menyesal juga ya berarti. Iya, dan setelah itu saya mulai kepikiran hal lain. Hal lain, seperti apa? Saya kepikiran orang tua kak. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut?
Orang tua saya kerja keras buat saya kuliah. Mereka berharap saya bisa berhasil, tapi saya malah sering buang-buang waktu. Kamu merasa bersalah ya? Karena merasa belum menggunakan kesempatan itu dengan baik. Iya kak, kadang saya merasa tidak enak kalau ingat mereka. Apa yang biasanya terbayang di pikiranmu tentang orang tua? Saya ingat mereka kerja terus-menerus, berusaha biayain saya, sedangkan saya malah malas-malasan. Jadi di dalam dirimu ada tekanan untuk tidak mengecewakan mereka. Iya, saya takut bikin mereka kecewa. Kalau boleh jujur, apakah kamu pernah merasa semua ini membuat kamu mempertanyakan tentang dirimu sendiri? Pernah kak, saya jadi mikir, saya ini kuliah buat apa ya? Kalau saya sendiri ini nggak serius. Itu pikiran yang cukup berat ya. Tapi saya melihat sebenarnya kamu peduli dengan masa depanmu. Kalau tidak peduli, mungkin kamu tidak akan merasa bersalah seperti ini. Mungkin iya kak. Menurut kamu sendiri, kamu belajar ini sebenarnya untuk siapa? Ya sebenarnya untuk diri saya sendiri, buat masa depan saya, tapi orang tua saya juga ya jadi motivasi saya. Itu sangat penting untuk disadari. Belajar memang untuk dirimu sendiri dan masa depanmu. Orang tua menjadi motivasi dan memberi dukungan, bukan beban yang harus membuat kamu terus menyalahkan diri sendiri. Iya kak, tapi kadang saya masih sering kejebak. Kalau kita lihat bersama, sebenarnya ada pola yang terus berulang ya. Menunda tugas, deadline dekat, panik, begadang, merasa bersalah, stres, akhirnya menunda lagi. Iya kak, kayak ya muter-muter terus saja. Dan semakin kamu menyalahkan diri sendiri, semakin sulit juga untuk mulai bergerak. Iya, benar banget. Oke, menurutmu apa yang paling sulit dari memulai tugas? Ya mulainya itu sih kak, kadang kalau udah bisa mulai biasanya bisa lanjut nugas. Berarti tantangan terbesar sebenarnya bukan kemampuanmu ya, tapi memulai langkah pertama ya. Iya kak. Oke, baik. Kita mulai dari langkah kecil tapi konsisten ya. Pertama, kamu bisa coba baik-baik belajar 25 menit fokus tanpa HP, lalu 5 menit istirahat. Memang kelihatannya sebentar, tetapi yang penting konsisten. Kedua, membagi tugas jadi bagian kecil supaya lebih mudah dimulai. Ketiga, membuat checklist harian. Setiap kali kamu berhasil melakukan rencana, kamu beri tanda centang supaya kamu bisa melihat progresmu. Keempat, menulis motivasi. Misalnya, saya belajar untuk masa depan saya dan membahagiakan orang tua. Yang terakhir, coba mulai komunikasi yang jujur dengan orang tua supaya kamu tidak menanggung semua sendiri. Dari semua itu, mana yang paling siap kamu lakukan? Saya mau coba yang 25 menit itu kak, sama yang checklist, dan saya juga mau mulai jujur ke orang tua. Oke, langkah yang sangat baik. Kamu tidak hanya berubah dalam belajar, tapi juga dalam hubungan dengan orang tua. Baik, jadi kita sepakat ya. Belajar 25 menit secara konsisten, membuat checklist, dan mulai komunikasi jujur dengan orang tua. Iya kak. Saya melihat kamu punya kesadaran yang besar, dan itu adalah kekuatan untuk berubah. Terima kasih ya kak.
Oke, pelan-pelan ya. Tidak harus langsung sempurna, yang penting kamu memulai. Kita lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya. Ya Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Siang, Kak. Perjalanan ke sini lancar. Lancar sih. Syukurlah, silakan duduk santai saja ya, tidak perlu tegang. Kadang datang ke tempat seperti ini tidak selalu mudah, jadi saya menghargai kamu sudah datang hari ini. Ya, Kak. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Leo. Saya akan mendampingi kamu dalam sesi ini, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi kamu tidak perlu takut untuk terbuka ya. Kalau nanti ada hal yang belum nyaman untuk dibicarakan, tidak apa-apa juga. Kita jalani pelan-pelan saja. Iya, Kak. Baik, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin tahu dulu, akhir-akhir ini hari-harimu terasa seperti apa sih? Biasa aja sih, Kak. Kuliah, ketemu orang, aktivitas seperti biasa. Aktivitas tetap berjalan ya? Tapi saya merasa ada sesuatu yang sedang kamu pendam. Iya, mungkin. Tidak apa-apa, kamu bisa cerita pelan-pelan saja. Saya merasa kosong, Kak. Kosong ya? Ya, seperti hidup saya jalan. Tetapi saya tuh tidak benar-benar ada di dalamnya gitu loh, Kak. Kamu tetap menjalani aktivitas, tapi di dalamnya terasa hampa ya? Iya, saya tetap kuliah, ketemu teman, bercanda. Tapi rasanya kosong aja. Seperti ada jarak antara dirimu dengan kehidupan yang sedang kamu jalani? Iya, Kak. Kadang saya sendiri bingung menjelaskannya. Tidak apa-apa, perasaan seperti itu memang sering sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan saat bersama orang lain, saya tetap merasa sendirian gitu, Kak. Jadi kesepiannya bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi lebih ke dalam diri ya? Iya, Kak, itu yang sulit. Biasanya perasaan kosong itu paling terasa kapan? Malam hari atau enggak saat sendiri. Tapi kadang di tengah keramaian juga muncul secara tiba-tiba. Jadi seperti datang tanpa diundang ya? Ya, Kak, kadang lagi ngobrol sama teman pun tiba-tiba langsung merasa jauh dari semuanya. Seperti tubuhmu ada di situ, tapi hatimu terasa jauh. Ya, Apa yang biasanya kamu lakukan saat perasaan itu datang? biasanya saya buka HP sih, Kak. Terus scroll media sosial atau cari distraksi gitu. Supaya tidak terlalu merasakan kekosongan itu ya? Iya, Dan apakah itu membantu? cuma sebentar sih, Kak. Habis itu balik lagi. Jadi sebenarnya rasa kosong itu masih tetap ada ya? Iya, Kak. Saat mengalami itu, apa yang paling berat buat kamu? Saya jadi merasa hidup saya seperti tidak punya arah. Perasaan seperti itu sering membuat seseorang mulai bertanya tentang hidup. Apakah kamu juga mengalaminya? Iya, kadang saya sering mikir, saya ini sebenarnya hidup untuk apa? Apa yang kamu rasakan saat pertanyaan itu muncul? Takut, bingung, seperti tidak ada arah gitu loh, Kak. Seperti sedang mencari sesuatu, tapi belum menemukannya. Iya, Kak, saya merasa semua yang saya lakukan cuma rutinitas gitu. Jadi aktivitas tetap berjalan, tapi rasanya belum benar-benar bermakna ya. Iya, Kak. Apa kamu pernah merasa bahwa dirimu harus terlihat baik-baik saja di depan orang lain?
Sering sih Kak, kadang saya takut dianggap aneh kalau cerita begini. Jadi, selama ini banyak yang kamu simpan sendiri ya? Iya Kak, Pasti melelahkan ya menyimpan semuanya sendirian. sebenarnya capek Kak, kadang saya juga bingung kenapa saya bisa menjadi seperti ini. Perasaan kosong dan kehilangan arah itu memang bisa dialami siapa saja, terutama saat seseorang sedang mencari makna hidupnya. Dan itu bukan berarti kamu lemah atau gagal. Saya kira cuma saya yang begini. Tidak, banyak orang juga pernah mengalami fase seperti ini. Yang penting sekarang, kamu mulai menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Kalau dipikir-pikir, apa ada hal yang sebenarnya kamu rindukan dalam hidupmu sekarang? Mungkin rasa tenang dan rasa hidup itu sendiri Kak. Jadi sebenarnya ada bagian dalam dirimu yang ingin kembali merasa terhubung dengan hidup ya? Iya Kak, Kalau kita coba lihat bersama, apakah pernah ada momen kecil yang membuatmu merasa sedikit hidup? mungkin ada seperti saat membantu teman atau saat didengarkan. Apa yang kamu rasakan saat itu? Saya merasa lebih tenang dan seperti lebih berarti. Itu penting sekali. Kadang makna hidup tidak selalu datang dari hal besar. Justru sering muncul dari momen sederhana yang membuat kita merasa terhubung. Saya coba tambahkan beberapa contoh ya. Mungkin ada yang relate dengan kamu. Yang pertama, saat kamu benar-benar mendengarkan teman cerita dan merasa dekat dengan mereka. Kedua, saat kamu menyelesaikan satu tugas kecil walaupun sederhana. Yang ketiga, saat kamu duduk tenang tanpa HP dan mulai menyadari perasaanmu sendiri. Yang keempat, saat kamu berdoa atau merenung dan merasa sedikit lebih damai. Dan yang terakhir, atau bahkan saat kamu berjalan sendirian dan menikmati suasana sekitar. Menurut kamu, dari hal-hal itu, mana yang pernah kamu rasakan? Yang mendengarkan teman sama mungkin yang duduk sendiri tanpa HP itu jarang, tapi pernah. Dan bagaimana rasanya saat itu? Lebih tenang, seperti kepala saya itu tidak terlalu ramai gitu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu masih bisa merasakan makna dan ketenangan. Hanya saja, mungkin selama ini tertutup oleh rasa kosong yang terlalu besar. Iya Kak, saya jadi sadar ternyata masih ada momen seperti itu di hidup saya. Bagus, kesadaran kecil seperti itu penting sekali. Karena seringkali saat seseorang merasa kosong, dia mulai percaya bahwa tidak ada lagi yang berarti. Padahal sebenarnya masih ada hal-hal kecil yang tetap punya makna. Iya Kak, Bagaimana kalau mulai sekarang kamu mencoba lebih sadar pada momen-momen kecil itu? Misalnya, menyisihkan waktu 10-15 menit tanpa distraksi, atau mengurangi scrolling saat sedang merasa kosong, atau lebih hadir saat berbicara dengan orang lain, atau juga mencatat satu hal kecil setiap hari yang terasa berarti. Tidak harus hal besar, bahkan hal sederhana seperti hari ini saya merasa senang saat mendengarkan musik. Itu juga bisa ditulis. saya bisa coba itu. Bagus. Dan mungkin satu hal lagi, coba lebih memberi ruang untuk dirimu sendiri. Tidak harus selalu kuat atau selalu punya jawaban atas semuanya. Iya Kak, Karena mencari makna hidup itu proses. Dan tidak apa-apa kalau sekarang kamu masih sedang mencari. Dari pembicaraan kita hari ini, kamu mulai menyadari bahwa meskipun terasa kosong, sebenarnya masih ada momen kecil yang punya arti dalam hidupmu. iya Kak, saya jadi merasa tidak sepenuhnya kosong. Itu langkah yang sangat penting. Kita tidak perlu buru-buru menemukan semua jawabannya sekarang. Yang penting, kamu mulai menyadari perasaanmu dan memberi ruang pada dirimu sendiri. Iya Kak,
Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya kamu masih punya keinginan untuk terhubung dengan hidup dan dengan orang lain. Itu berarti harapan itu masih ada. Oke, terima kasih Kak. Saya merasa lebih lega. Sama-sama. Terima kasih juga ya karena sudah mau terbuka hari ini. Pelan-pelan ya, tidak harus langsung menemukan semuanya sekaligus. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Iya Kak, terima kasih banyak.